Bet, kamu tahu nggak tentang dinasti Mughal yang ada di India itu loh? Ya, tahu kenapa emang? Bisa dijelasin nggak apa itu dinasti Mughal? Maksudnya latar belakang itu apa? Latar belakang dinasti Mughal. Dinasti Mughal itu berdiri pada tahun 1526 Masehi, di mana didirikan oleh Babur. Babur, bentar, Babur. Bukan, Ya. setahu aku ya, setahu aku ini ya, bukannya nama dari kepanjangannya ini, Ya. Zainuddin Muhammad Babur. Iya, itu nama panjangnya. Kan ini Babur itu kan cuma nama panggilan aja, biar mudah diingat dan mudah dihafal. Nah, pada masa itu Babur ini keturunan dari Timurlen dari pihak ayah, dan Genghis ini dari pihak ibu. Nah, di mana pada masa itu tuh dia tuh memanfaatkan kelemahan Delhi Sultanan, dan dia mencoba melawan filsafat Pinipat I dan coba melawan Ibrahim Lodi. Nah, pada masa itu tuh kayak Babur itu memiliki kerajaan baru, yaitu Mughal di India. Tuh. Oh, jadi latar belakangnya cuma itu aja? Kalau menurutku dan sepengetahuan aku cuma itu latar belakangnya. Tapi kalau menurutmu ada yang lain, bisa dijelasin? Kayaknya enggak deh, soalnya sama aja pemikiran aku sama pemikiran kamu. Kalau seandainya dari kemajuannya apa aja sih? Kalau menurutku dari segi kemajuannya itu dari bidang militer dan administrasinya yang kuat, seperti sistem simboliknya yang tersusun. Terus dari bidang ekonomi nih, dari perdagangan, pertanian, dan pajak dan lain-lain. Nah, kalau dari segi Pembangunan enggak sih? Kalau pembangunan itu kayak pembangunan Taj Mahal, terus sama Benteng Agra, terus Benteng Agra ini atau sama dengan Benteng Merah nggak? Sama mungkin ya? mungkin bisa dibilang, tapi apa kan dari karya seninya itu kayak karya seni kalau dari karya seni itu kan miniatur, kayak karya seni miniatur Mughal nih. Kalau dari segi bahasa itu yang terkenal itu bahasa Persia. Nah, kalau dari segi toleransi beragama itu pada masa itu tuh, kalau nggak salah pada masa Akbar itu terkenal dengan toleransi interval. Jadi kemajuannya itu doang kan? Ya, kalau setauku cuman itu sih tentang kemajuannya. Tapi kalau darimu mungkin ada, ya bisa lah dijelasin. Kasih tahu lah, kita saling. Ya aku tahu. Kayaknya dari yang aku cari di buku apapun itu sama, cuman karena mungkin aku kurang paham atau apa, mungkin ya segitu aja aku pahamin gitu. Oh gitu ya. Jadi kemajuan dari dinasti Mughal itu tentang dari pembangunannya, militernya, terus dari kebudayaannya gitu. Iya. Oh gitu. Kalau seandainya kemundurannya itu apa aja gitu? Kalau masa kemunduran dinasti Mughal ini, dia tuh terjadi pada abad 18 sampai pertengahan abad 19. Nah, itu tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu melemahnya pimpinan pada masa Aurangzeb. Nah, di mana itu pada masa itu tuh dia tuh memimpin tidak kompeten dan sering terjadi kayak perebutan kekuasaan, gitu. kayak kekuasaan tahta gitu, yang internal gitu. Nah, yang kedua itu terjadinya pemberontakan antar dua kelompok, yaitu Hindu, Sikh, dan nah pada masa itu tuh dimana Aurangzeb ini menjadi kayak
pajak tuh menjadi tinggi, kayak nilai pajak tuh menjadi lebih tinggi lah gitu. Kalau Terus ada nggak satu lagi ini kayak melemahnya ekonomi, ada nggak? Contohnya kayak korupsi itu. kalau itu tuh ya itu kan belum aku jelasin sampai situ. Nah selanjutnya melemahnya ekonomi seperti korupsi dan kayak campur tangan dari negara lain ada nggak? kalau campur tangan dari negara lain itu ada. Nah dia tuh terjadi antara Inggris dan apa itu ya Allah? Inggris dan di mana itu tuh dia tuh di mana kerajaan dinasti Mughal ini dia tuh dikasih nama seperti kerajaan boneka pada tahun 1858. Nah, itu yang cuma aku tahu. Mana itu bagian keruntuhannya. Ya? India Timur, iya. Kayaknya kamu tahu nggak tentang apa ibrah dari dinasti Mughal itu? Ibrah, emangnya apa aja? Kalau menurutku ibrahnya itu dia tuh dari dinasti Mughal itu mencari pemimpin yang kompeten, terus adil dan toleransi antar agama. Terus tuh kayak waspada terhadap korupsi gitu, biar dia tuh menjadikan negara dan bangsa itu lebih maju dan berkembang gitu. Kalau kepemimpinnya itu meningkat nggak, kayak contohnya adil dan cerdas, ada nggak? Itulah karena kita waspada terhadap korupsi, terus menjadi pemimpin yang adil dan kompeten itu ya bertujuan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana gitu. Oh gitu. Itu yang aku tahu tentang ibrah dinasti Mughal. Ternyata ibrahnya cuma itu. Ya. Terus kalau seandainya berapa lama gitu dinasti Mughal ini berkuasa dan siapa aja gitu pemimpinnya pada masa itu? Kalau setauku dia tuh lamanya itu selama 332 tahun. Nah, di mana terjadi pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi ini. Nah, di mana itu terdapat 20 penguasa. Nah, di mana Babur ini pendiri pertama dan Bahadur Shah II itu sebagai pendiri akhir sebelum terjadinya keruntuhan. Nah, itu yang aku tahu tentang itu. Nah, apa dari Siti ada yang lain? Aku kayaknya mau nambahin deh. Setahu aku itu ada pemimpin lain, cuma aku taunya cuma nama singkat ya. Ya. Kayak Akbar, Shah Jahan gitu. Ya kan itu kan ada 20. Nah, kan kalau yang aku omongin itu kan yang pertama sama akhirnya aja nih. Oh, jadi dari pertama sampai akhir. Ya, gitu. Nggak aku sebutin semua. Kalau disebutin semua kan panjang tuh. Nggak kelar-kelar dong. Udah.